semuanya dalam kondisi sehat dan siap memuji nama Tuhan. Iya, tim yang hari ini melayani ada Kak Lice, ada Kak Ade, ada Kak Dike, Bang Doni, dan pemusik kita Bang Ranto. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Iya adik-adik, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dari lagu Mari Sekolah Minggu, Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Sekolah Minggu HKBP kelas di Rohadoi. Aini pasahat tutuhani Rohahamen mentoi. Sekolah Minggu ingat baik hodo pangganti naposoi. Atau arahon malonani tu Yesus Tuhatai. Adik-adik yang manis, kita masih bangkit berdiri loh. Kita masih mau memuji Tuhan. Lagu kita Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Maka tahuan manuki di mana bodi minggui. Maka tahuan koko dungo madadanak sekolah minggui. Dungo madadanak sekolah minggui. Dungo madadanak sekolah minggui. Adik-adik, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberikan kami semangat dan sukacita mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini, mari kita bersukaria. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Mari kita bersukaria karena ini
Adik-adik, sekarang kita waktunya ayat hafalan. Sebelum kita membacakan ayat hafalan minggu ini, kita dengarkan dulu ayat hafalan minggu lalu dari Horong 1, Horong 2, Horong 3, Horong 4 berikut ini. Sekolah minggu sama teman-teman. Hari ini Gibran pengen ayat hafalannya yang tertulis di dalam Alkitab Efesus 1 ayat 14a. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Shalom kakak skala minggu teman-teman. Sekarang Abel akan menyebutkan hafalan minggu ini. Tertulis Efesus 1 ayat 14a. Abel sebutkan ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Shalom kakak sekolah minggu dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salam sehati. Ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil diambil dari Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Ayat hafalan kelas besar diambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jangan lupa ya, yang sudah hafal ayat hafalannya segera share di grup Horong masing-masing. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan tentang penciptaan. Yuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Allahku besar. Laskar Kristus. Yes, 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 it's the best. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya.
sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan akan berfirman kepada kita. Coba kita persiapkan Alkitab kita buka dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Mari kita membaca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sangat kagum melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau ada pertanyaan, siapakah yang menciptakan seluruh dunia, segala apapun yang ada di bumi ini? Maka tidak ada orang atau manusia yang akan berani tunjuk tangan, saya yang menciptakan. Tidak, karena keterbatasan dan pasti manusia tidak akan mampu untuk melakukan seperti apa yang Tuhan ciptakan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kehebatan Tuhan yang menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya ini merupakan sebuah karya Tuhan yang luar biasa yang diciptakannya di dalam 4, 5, berapa hari? Yes, 6 hari. Tuhan menciptakan alam semesta, bumi, dan segala isinya. Coba yuk adik-adik kita ulangi lagi urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi dan terang. Hari kedua
Tuhan menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga, Tuhan menciptakan laut, darat, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di angkasa seperti matahari, bulan, bintang, planet-planet yang lain, dan banyak benda-benda yang ada di angkasa yang diciptakan Tuhan pada hari keempat. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan ikan di laut, kemudian menciptakan burung, menciptakan binatang-binatang yang lainnya. Dan yang terakhir, pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia. Iya, Amang Pendeta, Mama, Papa, adik-adik semua kita diciptakan Tuhan pada hari yang ke-6. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan semuanya itu sampai pada hari ke-6, Tuhan berkata bahwa apa yang diciptakannya sungguh amat baik. Sungguh amat baik artinya kan sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak baik. Semuanya sungguh amat baik. Apa yang diciptakan oleh Tuhan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Dan itu kita sebut sebagai hari perhentian. Adik-adik sekolah minggu, dari firman Tuhan ini kita juga tadi melihat bahwa ternyata manusia itu diciptakan berbeda dengan ciptaan lain, dengan tumbuhan, dengan binatang, atau benda-benda penerang atau apa saja. Bedanya, kalau ciptaan lain itu Tuhan menciptakannya dengan perkataan saja. Jadilah tumbuhan, maka jadi. Jadilah binatang-binatang, maka seketika jadi, ya kan? Jadilah ikan-ikan, maka jadi. Tapi kalau menciptakan manusia, Tuhan tidak melakukannya dengan kata-kata, tapi dengan karya Tuhan yang membentuk sendiri manusia dari tanah, ya. Jadi manusia diciptakan dan dibentuk Tuhan dengan sempurna melalui tanah, dan saat itu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia bisa hidup dan tercipta dengan sungguh amat baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga belajar dari firman ini, istimewanya kita dari ciptaan lain juga adalah karena kita diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Allah. Ya, semua manusia tanpa terkecuali, siapapun dia, apapun negaranya, apapun budayanya, kemudian bagaimanapun bentuk rambutnya, dan siapapun dia, itu merupakan gambar Allah. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita supaya hubungan kita dengan sesama kita manusia harus melihat bahwa kita adalah sesama gambar Allah. Gitu. Jadi, kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan sesama kita manusia dalam penuh kasih, dalam hubungan yang baik, karena itulah gambaran dari Allah sendiri. Gambaran Allah kan
Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, Allah yang penuh dengan kesabaran, Allah yang penuh dengan pengampunan. Nah, sebagai kita gambar Allah dan sesama kita, teman kita atau manusia yang lain adalah gambar Allah, maka kita pun harus menjalin hubungan dengan mereka sebagaimana gambar Allah yang telah kita sebutkan tadi. Iya, benar adik-adik. Makanya kita sebagai gambar Allah itu kalau bisa hidup kita tidak ada lagi kebencian, hidup kita tidak boleh dipenuhi dengan amarah, hidup kita tidak boleh dipenuhi dengan sikap yang nakal terhadap sesama kita, karena harus mengingat bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita harus mengetahui sebagai gambar Allah, sebagai orang yang istimewa yang diciptakan oleh Allah, ternyata kita mendapatkan tugas atau tanggung jawab dari Allah untuk melestarikan, untuk menjaga dan memelihara ciptaan yang lain. Nah ini, jadi jangan hanya bangga sebagai orang yang istimewa di hadapan Tuhan, tapi harus ingat juga bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Allah untuk memelihara dan melestarikan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana adik-adik sekolah minggu bisa melestarikan dan memelihara ciptaan? Mungkin boleh melalui ketika kita membuang sampah pada tempatnya, ya kan? Kebanyakan banjir itu diakibatkan karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi meskipun tempat sampahnya jauh ataupun kita harus terburu-buru, kita harus tetap memiliki prinsip untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, contoh yang kedua lagi nih, adik-adik sekolah minggu ketika menerima tugas memelihara ciptaan Tuhan, contohnya juga adalah menghabiskan makanan yang disediakan orang tua bagi kita. Contohnya kita udah disediakan ini untuk makan kita pagi atau siang atau malam. Kan masih banyak kita lihat orang-orang yang tidak peduli, dimakan sedikit, nggak enak, lalu tersisa, terbuang, ada lauknya ikan atau ada ayam goreng, lalu itu nggak dihabisin, atau ada sayur-sayuran tidak dihabisin, bersisa. Nah, itu kan perilaku atau sikap yang kurang baik, karena itu tidak melestarikan ciptaan Tuhan, membuangnya dengan sia-sia, ya kan? Nah, jadi adik-adik, kita harus terus berprinsip apapun yang disediakan orang tua bagi kita itu adalah makanan yang terbaik. Kita harus habiskan karena kita bertanggung jawab untuk melestarikan ciptaan lain, dan sembari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mencukupkan semua kebutuhan kita setiap hari. Apa contoh lain? Kalau mandi tuh jangan buang air banyak-banyak, ya kan? Mandi dengan air secukupnya atau menutup keran air kalau kita lihat tempat bak kita itu sudah penuh, jangan biarkan semuanya bertumpahan, ya. Atau sudah siang hari kita melihat lampu masih nyala dan itu tidak berfungsi, maka kita harus off-kan lampunya, karena itu juga akan boros energi dan listrik. Nah, itulah adik-adik beberapa contoh yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bentuk tanggung jawab kita
tugas kita melestarikan alam dan ciptaan Tuhan yang sudah sangat baik Tuhan sediakan bagi kita. Adik-adik sekolah minggu, dari firman Tuhan ini juga kita harus mengaminkan bahwa apa yang diciptakan Tuhan yang awalnya sungguh amat baik, itu juga yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kita harus berkontribusi, kita harus memberikan diri kita, atau kita harus memberikan hati kita untuk mau melestarikan dan memelihara ciptaan Tuhan dan menjalin hubungan dengan sesama kita seturut dengan prinsip, gambar, dan rupa Allah yang ditetapkan bagi kita. Terima kasih adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Mang sampaikan pada saat ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan, dan terlebih kiranya kita mau untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum Amang tutup khotbah ini, kita akan mendengarkan kreativitas yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro kita, supaya kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta Torang Simajuntak, di mana menceritakan tentang penciptaan Tuhan Allah. Yang menjadi kreativitas kita di rumah untuk horong satu, melafalkan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Untuk horong dua, menggambarkan sekreatif mungkin ciptaan Tuhan di hari ketiga dan hari ke-5. Untuk horong tiga, menggambarkan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Lalu menceritakannya dengan bahasa sendiri. Untuk horong 4, menemukan 5 makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kita, dengan memvideokannya dan memberitahukan keunikan dari makhluk tersebut. Misalnya, cicak bisa berjalan di dinding dan yang lain-lain. Buat adik-adik kami, tetap semangat mengerjakan kreativitasnya ya. Dan jangan lupa segera kirimkan ke WA horong masing-masing. Dikumpul hari Selasa. Semangat! Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan kreativitas yang tadi, dan diharapkan adik-adik semangat dong untuk mengerjakannya di rumah ya, khususnya untuk horong 4, karena Amang dan Inang dan kakak guru sekolah minggu melihat horong 1, horong 2, 3 semangat untuk mengerjakan dan mengirimkannya. Tapi horong 4 hanya sedikit saja ya. Untuk minggu ini kiranya semuanya bisa bersemangat, karena meskipun tidak tampil untuk minggu depan, tapi kita melakukan kreativitasnya karena kita mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Oke, adik-adik sekolah minggu, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau akhiri khotbah ini di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang menciptakan seluruh alam semesta, bumi dan segala isinya. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu
yang mengajarkan kami untuk bersungguh-sungguh bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemelihara, pelestari alam dan ciptaan Tuhan. Karena Engkau telah menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, dan kami manusia adalah istimewa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berikanlah kami kekuatan dan kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami selalu memotivasi kami, mendorong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, intinya adalah kita diciptakan seturut dengan gambarnya. Dan kita disebut juga anak-anak Bapak Abraham. Seperti lagu kita ini, yuk kita angkat pujian kita, Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Adik-adik, yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau yang memberkati tumbuh kembang mereka sehingga mereka semakin mencintai firman Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau yang memberkati obat yang mereka minum. Bapa, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang telah Tuhan tambahkan sukacita untuk mereka. Bapa, biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan diam dalam hati dan pikiran adik-adik, sehingga adik-adik tetap bersukacita menjalani aktivitas sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua yang kami cintai. Bapa, Engkau yang hadir dalam setiap pergumulan mereka, baik dalam suka dan duka, dan mereka tetap bersukacita menjalani aktivitas sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami ini. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan diam dalam hati pemerintah kami, sehingga pemerintahan kami berjalan dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk virus COVID yang masih mewabah di bumi kami ini. Mari Bapa bermurah hati melenyapkan virus ini dari tengah bumi ini. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mendapat tugas dari Tuhan untuk menjaga dan melestarikan ciptaannya. Mari kita kerjakan dengan hati yang manis, seperti lagu kita berikut ini, kerja buat Tuhan selalu manis. Laskar Kristus, Yes, 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 is the best. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar itu salib selalu
akan mendengarkan pengumuman yang menjadi pemenang kreativitas minggu lalu. Yang mewakili dari Horong Prateka, Dean Limbong dari Week 1. Teman-teman, saya lihat ada 9 buah yo tadi sukacita, nama cita, kesabaran, semuaan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, perusahaan. Amin. Dari Horong TK diwakili oleh Levi Raja dari Week 5. Shalom, 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keremah rembutan, dan penguasaan diri. Amin. Salam Sati. Dari Horong 2 diwakili oleh Franz Nainggolan dari Week 8. Dari Horong 3 diwakili oleh Laila Tambunan dari Week 4. Shalom, saya Kiki Tambunan. Saya akan bernyanyi sambil menonton untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saksikan ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Seperti dan menari. Terima kasih. Dari Horong 4 diwakili oleh Yorias Napitupulu dari Week 12. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, nama saya Yorias. Ini adalah tugas saya dari minggu tanggal 31 Mei. Kali ini saya akan memperagakan sikap-sikap buah roh di kegiatan sehari-hari di rumah. Pertama adalah kasih. Salah satu contoh kegiatannya adalah bermain bersama. Yang kecil-kecil jangan di sini, yang ini lepas coba. Yang ini diganti aja loh, oke do? Coba cari yang lain. Oke, Bos. Ini kegiatan dari 9 buah roh adalah murah hati dengan kegiatan berbagi. Orlando, ini kan abang punya mainan udah lama. Iya. Sekarang abang kasih kamu ya. Ini
kan masih bagus dan Abang rawat. Sekarang kamu yang jaga, oke? Kan kamu kan pernah bilang mau ini. Nah, jadi ini sekarang Abang kasih, dijaga ya yang Abang kasih, oke? Kali ini adalah kegiatan dari 9 buah roh, yaitu menepati janji, yaitu kesetiaan melalui kegiatan menepati janji untuk membacakan cerita. Mana mau cerita? Ayo buka. Abang kan ada janji, jadi Abang bacain. Baca yang mana? Salah satu dari kegiatan 9 buah roh melalui kebaikan, yaitu dari kegiatan membantu mama buang sampah. Abang Yoryas, Iya, Ma. tolong bantu mama buang sampah. Contoh kegiatan dari 9 buah roh yaitu kelemah lembutan melalui kegiatan menasihati adik dengan penuh kelemah lembutan. Elando tadi nangis sama kami handphonenya. Kamu nggak boleh nangis segitu dong. Itu kan mama kan dikasih waktu. Kan kalau kamu juga kebanyakan main, kamu nanti lupa kerjaan PR, mata juga sakit nanti ya. Makanya nanti kalian utama bayar. Iya. Nah, ada simpel abang. Semua mama. Kan juga dikasih mama. Kegiatan dari 9 buah roh dari sikap penguasaan diri yang ditunjukkan melalui kegiatan bagaimana saya menahan diri ketika ada kesempatan untuk pinjam handphone tanpa izin, padahal itu tidak baik. Ini kan handphone mama. Dan juga mama selalu bilang kalau pinjam tanpa izin itu kan gak baik. Jadi ya udahlah, aku gak jadi pinjam, matikan saja. Buat adik-adik kami yang sudah terpilih, kami mengucapkan selamat. Buat adik-adik kami yang belum terpilih, tetap semangat. Masih ada waktu. Dan tentunya masih banyak waktu kita mengikuti ibadah di sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik masih semangat kan memuji Tuhan? Masih. Iya, kita sudah ada di akhir ibadah kita. Yuk kita angkat pujian yang terakhir. Pulang dengan Namet Metal. Laskar Kristus. Yes, 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 is the best. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu HKBP Cikarang, dimanapun kita berada saat kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berdoa, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Salam sehati.